Nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Bulan suci Ramadan. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba memetik pelajaran langsung dari Al-Quran tentang salah satu persiapan terpenting yang bisa kita lakukan, yaitu mensucikan hati. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus ingat dulu betapa istimewanya bulan ini. Al-Quran sendiri kan yang menegaskan status Ramadan sebagai Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Jadi ini bukan bulan biasa teman-teman, ini adalah bulan yang dipilih langsung oleh Allah untuk menurunkan petunjuknya bagi kita semua. Coba deh kita bayangkan Ramadan itu seperti seorang tamu yang sangat-sangat agung yang akan datang ke rumah kita. Pastinya kita nggak mungkin dong menyambutnya dengan keadaan seadanya. Kita pasti akan melakukan persiapan yang terbaik. Tapi persiapan ini bukan cuma soal fisik, melainkan persiapan batin yang jauh lebih dalam. Yap, persiapan batin yang paling utama, yang jadi kunci dari segalanya, adalah memastikan hati kita ini bersih. Kenapa? Karena hati itu ibarat wadah dari semua amal ibadah kita. Kalau wadahnya bersih, insya Allah kita akan lebih mudah untuk khusyuk, ikhlas, dan merasakan manisnya ibadah di bulan suci nanti. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, untuk saya, untuk Anda. Udah siapkah rumah kita? Dan yang saya maksud rumah di sini, ya hati kita ini. Udah kita bersihkan belum dari segala kotoran yang mungkin bisa menghalangi berkah dari tamu agung ini? Nah, kotoran atau penyakit apa sih yang bisa menghalangi itu? Dalam ajaran Islam, ada beberapa hal yang diidentifikasi, seperti dendam, kebencian, dengki, dan permusuhan. Penyakit-penyakit ini nih, kalau dibiarkan, bisa jadi semacam penghalang tebal antara kita dan rahmat Allah di bulan Ramadan. Sayang banget kan? Dan ini bukan masalah sepele loh. Coba kita lihat hadis ini. Pesannya kuat sekali. Amal baik kita dilaporkan setiap pekan, tapi bisa tertahan nggak sampai kepada Allah. Cuma karena satu hal, permusuhan yang belum selesai. Ini menunjukkan betapa mendesaknya urusan membersihkan hati ini. Lalu, gimana dong cara membersihkan penyakit-penyakit hati ini? Jawabannya alhamdulillah ada di dalam petunjuknya. Al-Quran menunjukkan kita jalan yang paling efektif, yaitu melalui kekuatan memaafkan. Ayat ini, Masya Allah, luar biasa banget. Allah secara spesifik menyebutkan dua tindakan yang saling nyambung. Pertama, kendalikan amarah, lalu lanjutkan dengan memaafkan. Ini adalah sebuah proses aktif untuk membersihkan hati. Dan perhatikan di ujung ayatnya, Allah menegaskan cintanya pada orang yang berbuat baik dan memaafkan itu adalah salah satu bentuk kebaikan yang tertinggi. Istilah dalam Al-Quran, al-afina anin nas, ini maknanya dalam sekali. Memaafkan di sini bukan karena kita lemah atau nggak bisa membalas. Justru sebaliknya, ini adalah sikap yang lahir dari kekuatan, dari kemampuan kita mengendalikan diri saat kita sebenarnya sanggup untuk membalas. Ini adalah level pengendalian diri yang sangat tinggi. Perintah untuk memaafkan ini sangat lugas dan jelas di dalam Al-Quran. Jadilah pemaaf. Ini bukan cuma sekedar anjuran atau saran, tapi ini adalah sebuah perintah langsung dari Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya sifat ini dalam karakter seorang mukmin. Dan tafsir dari ayat ini, ini benar-benar menggambarkan betapa dalamnya makna memaafkan itu. Jadi saat Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril tentang ayat tadi, inilah penjelasannya. Memaafkan itu ternyata bukan cuma pasif, tapi proaktif. Kita yang menyambung hubungan yang putus, kita yang memberi pada orang yang pelit ke kita, dan kita yang memaafkan orang yang sudah menzolimi kita. Sungguh, sebuah standar akhlak yang luar biasa. Dan coba deh lihat jaminannya. Kalau kita mampu memaafkan dan berbuat baik, pahalanya itu bukan dari manusia, bukan dari hitung-hitungan duniawi, tapi langsung dari Allah. Sebuah janji agung yang nilainya nggak bisa kita bandingkan dengan apapun. Oke, setelah kita paham betapa pentingnya memaafkan sebagai cara untuk mensucikan hati, sekarang yuk kita gali lebih dalam lagi. Ganjaran agung apa sih yang Allah janjikan bagi mereka yang punya hati lapang? Hadiah utamanya, ini dia, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebuah ganjaran yang gak terbayangkan oleh akal kita. Dan surga ini secara khusus disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dia poin krusialnya. Ayat selanjutnya langsung menjelaskan siapa sih orang bertakwa itu? Coba perhatikan baik-baik. Di antara sifat-sifat utama mereka adalah kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dengan kata lain, memaafkan adalah salah satu jalan tol langsung menuju derajat takwa yang dijanjikan surga oleh Allah. Dan pahalanya itu nggak cuma di akhirat loh. Di dunia pun Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang pemaaf. Jadi jangan pernah berpikir kalau memaafkan itu membuat kita hina.
Justru sebaliknya, ia akan menambah kemuliaan kita baik di mata Allah maupun di mata manusia. Baik, setelah kita memahami semua ini, yuk kita tarik benang merahnya dan kita siapkan langkah nyata untuk menyambut bulan suci yang akan datang ini. Jadi, inilah inti dari semua persiapan kita. Dengan memaafkan, kita itu nggak hanya melepaskan beban dendam atau sakit hati, tapi kita secara aktif sedang bersih-bersih rumah hati kita. Kita membuka lembaran baru yang suci, dengan jiwa yang tenang, dan siap 100% untuk menyerap setiap tetes keberkahan di bulan Ramadan. Dan Al-Quran menutupnya dengan sebuah penegasan yang sangat indah. Keberuntungan yang sejati, kesuksesan yang hakiki, itu adalah milik mereka yang berhasil mensucikan jiwanya. Inilah tujuan utama kita sebelum Ramadan tiba. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama tanyakan pada diri kita masing-masing. Dengan kondisi hati yang seperti apa kita akan menyambut Ramadan tahun ini? Apakah hati yang masih terbebani, atau hati yang suci, lapang, dan siap meraih ampunannya? Pilihannya ada di tangan kita.